Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kali ini adalah pelajaran PPKN KD 3.1 tentang perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Dan pembelajaran yang kedua yaitu IPS KD 3.1 tentang kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Yuk kita lanjut. Perhatikan teks berikut ini. Mari kita baca bersama-sama dengan perlahan-lahan. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, tadi kita sudah baca bersama-sama, kira-kira perilaku apa ya yang sesuai dengan Pancasila dari cerita tersebut? Ya, yaitu mencerminkan sikap sila ketiga, yaitu nilai kesatuan atau persatuan Indonesia. Mengapa sih? Yaitu karena saling menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara bergotong royong, serta tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, serta lainnya. Tujuannya adalah satu, yaitu terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, sekarang jangan lupa kerjakan tugas satunya ya. Nomor 1, kerjakan halaman 38 dan 39. Langsung dikerjakan di buku paketnya ya. Semangat! Sekarang kita akan membahas pelajaran IPS tentang kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Indonesia disebut juga sebagai negara kepulauan, karena Indonesia terdiri atas banyak pulau. Indonesia juga diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga diapit dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Indonesia disebut juga negara maritim, karena letak geografis Indonesia lebih luas dibandingkan dengan luas daratan. Nah, Indonesia memiliki 6 pulau. Yang pertama adalah Pulau Sumatera, dan yang kedua Pulau Jawa, dan yang ketiga Pulau Kalimantan, keempat Pulau Sulawesi, kelima Bali dan Nusa Tenggara, serta keenam Pulau Papua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia, merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah di rawa. Luas wilayahnya adalah 473.481 km. Batas wilayahnya di utara berbatasan dengan Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Di timurnya berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan, sedangkan di barat yaitu dengan Samudra Hindia, dan selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alamnya sedangkan di perairan yaitu ada Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Batanghari, dan Sungai Musi.
Sedangkan gunungnya di situ ada Gunung Kerinci maksudnya, Gunung Dempo, Gunung Leser, dan Gunung Merapi. Nah, sekarang kita akan membahas pulau yang sekarang kita tinggali, yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan endapan aluvia sungai. Luas wilayahnya yaitu 128.297 km. Batas wilayahnya di utara ada Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, sedangkan di timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali, dan di barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan keadaan alam Pulau Jawa, di perairannya ada Sungai Bengawan Solo, ada Sungai Cisadane di tempat kita di Tangerang, ada Waduk Jatiluhur, dan Danau Ranu Kumbolo. Sedangkan gunungnya ada banyak nih. Ada Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Selamat. Sekarang kita akan membahas Pulau Kalimantan. Wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Luas wilayahnya yaitu 743.330 km. Batas wilayahnya di utara yaitu berbatasan dengan Malaysia, Brunei, dan Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan. Sedangkan di timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Dan di barat yaitu ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sedangkan di selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan alamnya di perairan ada Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam, Pantai Pulau Salak, Danau Bangkau, Danau Lait, dan Pantai Kura-Kura. Dan gunungnya ada Gunung Raya, Gunung Kinabalu, dan Pegunungan Sesuaner. Wah, Bapak bingung tuh bacanya gimana. Ya, lanjut. Nah, sekarang Pulau Sulawesi. Wilayah Sulawesi merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal tetapi pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Luas wilayahnya yaitu 174.600 km. Dan berbatasan di utara berbatas dengan Laut Sulawesi dan Filipina, di timur Laut Maluku dan Kepulauan Maluku, dan di barat Selat Makassar dan Pulau Kalimantan, dan berbatasan di selatan ada Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Keadaan alamnya di perairan ada Sungai Lariang, Sungai Poso, Danau Tempe, Danau Tauti, Pantai Losari, dan Pantai Tanjung Bira. Dan gunungnya ada Gunung Latimojong, Gunung Kelabat, Gunung Lokon, dan Gunung Rantai Mario. Nah, sekarang kita akan membahas Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Luas wilayahnya yaitu 72.876 km. Dan Pulau Bali berbatasan di selatannya ada Samudra Hindia, di utara ada Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi, di timur berbatasan dengan Timur Leste, dan di barat Pulau Jawa dan Selat Bali. Keadaan alamnya di perairan ada Sungai Petanu, Sungai Penet, Pantai Lombok, Pantai Kute, Danau Batur, dan Danau Batu. Gunungnya ada Gunung Batur, Gunung Rinjani, Gunung Agung, dan Gunung Tambora. Nah, pulau yang terakhir nih, sekarang Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Luas wilayahnya yaitu 319.036 km. Batas wilayahnya di utara yaitu dengan Samudra Pasifik, di timur dengan negara Papua Nugini, di barat Kepulauan Maluku, dan di selatan ada Laut Arafura dan Australia. Keadaan alamnya, perairannya ada Sungai Memberamo, Sungai Baliem, Danau Sentani, dan Pantai Raja Ampat. Dan gunungnya ada Gunung Jayawijaya, Gunung Yamin, dan Gunung Derabaro. Gunung Yamin bukan Indomie ya, bukan mie Yamin ya. Nah, sekarang jangan lupa kerjakan tugas keduanya. Kerjakan halaman 32 sampai dengan 35. Langsung dikerjakan di buku paketnya ya. Alhamdulillah, selesai sudah materi kali ini.
Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya ya. Tadi kita membahas yang pertama tentang perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Dan yang kedua, kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Semangat terus ya anak-anak, jangan lupa kerjakan tugasnya. Ingat 5M, yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga menjaga jarak, dan keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Semangat terus ya, terima kasih.